Coba Anda bayangkan ya, Anda lagi nunggu di sebuah puskesmas, mungkin di pinggiran kota. Terus di dinding, ada poster yang keren banget, futuristik gitu. Transformasi Digital Kesehatan Nasional. Logonya satu sehat, canggih. Hmm. Tapi, begitu mata Anda lihat ke meja resepsionis, di sana ada komputer tua, kayak artefak gitu. Monitornya tabung, udah menguning. Oke. Dan ini bagian paling menariknya. Nempel di monitor itu ada kertas lecek, tulisan tangan. User, admin Puskesmas, P@skes M4 2023. Wah, Di sebelahnya, di sticky note kuning, PIN token satu sehat, 123456. Pemandangan ini yang diceritakan di artikel Hajriah Fajar jadi titik awal kita hari ini. Kita mau kupas 12 celah sunyi di keamanan satu sehat. Bukan buat nyalain, tapi buat ngerti realitas di lapangan. pemandangan itu inti dari semuanya loh. Di satu sisi kita punya visi yang super besar ya, ekosistem data kesehatan nasional yang aman, terintegrasi. Betul. Tapi fondasinya, di ribuan titik paling depan itu, ya bertumpu pada praktek-praktek yang, ya ampun rapuh banget. Ini bukan lagi masalah teknis soal enkripsi atau server di pusat data. Bukan ya? Bukan, ini masalah sosioteknis. Di balik API gateway yang canggih di Jakarta, ada ribuan puskesmas dengan segala keterbatasannya, dengan realitas manusianya. Jadi keamanan cyber nasional kita itu ternyata ditentukannya bukan di pusat, tapi justru di pinggiran. Oke. Dari kita bedah celah-celahnya, artikel ini kan mengelompokkan jadi 12 ya, tapi kayaknya bisa kita lihat dalam beberapa tema besar. Tema pertama, yang paling dasar, soal peralatan dan infrastruktur. Betul. Celah nomor 1, komputer dan sistem operasi yang jadi fosil. Banyak Fashiankes, fasilitas kesehatan, itu masih pakai komputer warisan. Windows 7 bahkan, ada yang masih Windows XP. Windows XP, wah. Ini kan sistem operasi yang udah nggak dapat update keamanan lagi kan? Ibaratnya kayak kita biarin pintu rumah kebuka lebar, kuncinya sengaja dibuang. Dan alasannya meskipun kedengarannya gila, tapi dari sudut pandang mereka itu bisa dimengerti. 1, anggaran. Udah pasti. 2, proses pengadaan yang rumit, birokratis. Iya. Dan yang ketiga, ini pola pikir yang klasik banget. Kalau masih nyala ngapain diganti? Pola pikir efisiensi ini bahaya banget dalam konteks siber. Komputernya mungkin masih bisa buat ngetik, tapi dari sisi pertahanan, ya udah nol besar. Dan ini diperparah lagi sama jaringannya. Artikelnya nyebut celah ke-7. Koneksi internet yang terbuka. Wi-Fi publik yang tanpa kata sandi itu dipakai buat akses sistem internal. Wow. Artinya, siapapun yang nunggu di ruang pasien bisa aja nyambung ke jaringan yang sama dan ya kalau punya sedikit keahlian bisa nyadap data. Ngeri banget kan? Ngeri. Dan ini nyambung langsung ke sebuah ilusi ya, yaitu celah ke-12. Ilusi kami kecil tidak jadi target. Nah, ini dia. Ada anggapan keliru di Fashiankes kecil kalau peretas itu cuma ngincer rumah sakit besar. Padahal, serangan modern kayak ransomware itu ya kayak ngebom karpet aja. Maksudnya? Programnya itu otomatis, dia akan nyari semua sistem yang rentan, nggak peduli targetnya besar atau kecil. Buat peretas, puskesmas dengan Windows XP itu sama menariknya kayak bank besar. Sama-sama gampang dijebol. Tapi, itu bukannya pola pikir yang ada naif ya di zaman sekarang. Harusnya kan udah jadi pengetahuan umum kalau serangan cyber itu otomatis dan masif. Kenapa ilusi ini masih bertahan sih? Karena ancamannya terasa abstrak. Buat petugas di puskesmas, pasien batuk di depan muka mereka itu nyata. Antrian panjang itu nyata. Benar juga. Tapi ancaman peretas dari katakanlah Eropa Timur itu rasanya kayak cerita di film. Mereka nggak merasakannya sebagai risiko yang mendesak dalam kerjaan sehari-hari. Ini soal persepsi risiko. Persepsi risiko ini juga kayaknya berlaku buat perangkat pribadi. Celah ke-6, perangkat mobile tanpa keamanan dasar. Sekarang kan banyak petugas akses satu sehat dari HP pribadi. Betul. Masalahnya, HP-nya itu mungkin nggak ada kunci layarnya, sistem operasinya jadul. Ini kan sama aja kayak bawa data medis pasien satu puskesmas di tas yang nggak ada resletingnya. Data itu kan ditentukan sama mata rantai terlemahnya. Iya. Aplikasi satu sehatnya sendiri mungkin udah dirancang aman banget sama Kemenkes. Tapi aplikasi itu cuma satu mata rantai. Kalau diakses dari HP yang nggak dikunci, terus HP-nya hilang, ya udah selesai, keamanan aplikasinya jadi sia-sia. Jadi perangkatnya rapuh, jaringannya kebuka, pola pikirnya keliru.
Tapi kalau kita balik ke cerita awal tadi soal kertas kuning di monitor, kayaknya masalah terbesarnya bukan cuma Wi-Fi atau Windows XP ya. Ini soal kebiasaan manusianya sendiri. Tepat. Kita masuk ke tema besar kedua, yaitu kebiasaan dan budaya kerja. Ini yang paling susah diubah. Celah yang paling jelas yaitu tadi, celah kedua, password yang dipamerkan. Kebiasaan nulis kata sandi di sticky note. Dan kita harus apresiasi kreativitas kata sandinya. Pet, ets, skis, maju, 2023. Ada huruf besar, kecil, simbol, angka. Mereka ngikutin sebagian aturannya. Tapi bagian paling pentingnya dilewatin, jangan ditempel di monitor. Ironis banget. Ironis sekali kan? Alasannya sangat pragmatis. Satu, supaya nggak lupa. Tapi yang lebih penting, biar rekan kerja di shift berikutnya bisa login. Biar gampang serah terima ya. Nah, kebutuhan operasional mengalahkan prinsip keamanan. Ini nunjukin ada kegagalan sistem dalam menyediakan cara manajemen akses yang lebih baik. Dan ini nyambung langsung ke celah ketiga. Akun bersama atau generik. Satu akun, misalnya admin farmasi, dipakainya gantian sama 3 apoteker. Konsekuensi terburuknya apa ini? Coba kita bayangin skenarionya. Oke, skenario terburuknya itu hilangnya akuntabilitas. Misal, ada kesalahan fatal input resep obat. Atau lebih parah, ada oknum yang sengaja nyalagunain akses buat jual data pasien. Wah, Pas diaudit, jejak digitalnya cuma nunjuk ke akun generik admin farmasi. Mustahil kita tahu siapa pelakunya dari 3 orang itu. Pertanggungjawaban individu jadi hilang sama sekali. ini makin parah. Celah keempat, token API yang diperlakukan seperti kunci rumah. Token API ini kan kunci digital super sensitif ya, buat nyambungin sistem RS ke server satu sehat. Betul, harusnya itu diperlakukan kayak kunci brankas bank. Tapi di lapangan, disimpan di file token TXT di desktop. Tunggu, bahkan katanya dikirim lewat WhatsApp. Artinya, jejak digital token itu kesimpan selamanya di server Meta dong. Penting buat kita ngerti kenapa ini terjadi. Bukan karena mereka jahat atau bodoh. Ini nyambung ke celah ke-9, tekanan dan kelelahan yang menurunkan kewaspadaan. Coba bayangin, perawat yang udah kerja 12 jam, ngelayanin ratusan pasien, terus di akhir shift dia harus input data ke 3 sistem beda. SIM RS lokal, BPJS, satu sehat. Aduh. Energi mental buat mikirin keamanan siber yang ideal itu udah habis. Prioritasnya cuma satu, kerjaan selesai, cepat pulang. Saya bisa berempati sih sama kelelahan itu, sungguh. Tapi di sisi lain, ini kan data medis pasien ya. Salah satu data paling sensitif, bukannya harusnya ada standar profesionalisme yang nggak bisa ditawar? Di mana kita narik batas antara empati dan kelalaian? Nah itu pertanyaan yang sulit dan penting banget. Batasnya tipis. Dari sisi kebijakan, ya jelas standar nggak boleh ditawar. Tapi dari sisi desain sistem, kalau kita lihat banyak banget orang baik dan kompeten terpaksa ngambil jalan pintas yang nggak aman. Berarti masalahnya bukan di orangnya ya? Mungkin masalahnya ada di sistem kerja yang kita rancang. Mereka milih jalan pintas karena tekanan kerjaan itu terasa lebih nyata daripada resiko siber yang terasa jauh dan hipotetis. Ini kegagalan sistemik. Oke, dan itu membawa kita ke tema terakhir, kegagalan sistemik dan prosedural. Ini celah-celah yang harusnya bisa diatasi di level kebijakan, bukan dibebankan ke perawat yang udah capek. Contohnya, celah kelima, tidak ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Nah, itu. Login ke sistem sepenting ini cuma butuh username dan password. Padahal 2FA udah umum dan murah banget teknologinya. Betul, kalau 2FA diwajibkan, praktek nempel password di monitor itu jadi nggak terlalu berguna. Karena walaupun orang tahu passwordnya, dia tetap butuh HP petugasnya buat dapat kode OTP kan? Iya juga. Ini contoh sempurna gimana solusi teknis sederhana bisa maksa perubahan perilaku jadi lebih aman tanpa perlu ceramah. Lalu ada celah ke-8, kurangnya pelatihan dan kesadaran. Para petugas ini mungkin nggak pernah dilatih efektif buat ngenalin email phishing. Email dengan subjek, penting, reset password satu sehat Anda, bisa dengan mudah ngejebak mereka. Ini kayak naruh tentara di garis depan, tapi nggak pernah diajarin cara ngenalin musuh yang nyamar. Analogi yang bagus. Dan ini juga nyambung ke masalah lebih besar. Celah ke-10, ketergantungan pada vendor SIM RS lokal yang keamanannya mungkin, ya, seadanya. Jadi ini kayak supply chain attack versi sederhana gitu.
Kelemahan di satu vendor bisa jadi pintu masuk ke seluruh sistem nasional. Tepat sekali. Vendor ini jadi pintu belakang yang nggak terlindungi. Dan seringnya, Fashioncast tuh nggak punya daya tawar atau keahlian buat nuntut standar keamanan yang lebih tinggi. Mereka cuma terima jadi aja ya. Betul. Dan puncaknya, celah ke-11. Tidak ada rencana respons insiden. Kalau sampai kejadian data bocor, yang ada cuma panik. Ini kayak nggak punya nomor pemadam kebakaran pas rumah udah mulai kebakar. Cuma bisa panik dan saling salah-salahan. Persis. Kurangnya rencana ini ngubah insiden yang harusnya bisa dikelola jadi krisis total. Setelah melihat semua celah ini, artikelnya menyoroti konflik batin yang menarik ya. Antara pemahaman teknis yang ideal dan empati ke realitas manusia. Sebagai orang IT, rasanya pengen teriak, ini gila. Tapi sebagai manusia, pas kita bayangin wajah lelah petugas puskesmas, kita jadi diam. Benar, keamanan itu jadi barang mewah ketika sistem kerja sehari-hari aja udah membebani. Makanya solusinya bukan nunjuk jari dan nyalahin. Solusinya adalah mendesain sistem yang mengakomodasi keterbatasan manusia. Dan untungnya, artikel ini nggak cuma berhenti di masalah. Ada beberapa solusi konkret yang manusiawi banget. Pertama, buat proses yang benar lebih mudah daripada praktik yang buruk. Contohnya, daripada cuma nempel poster larangan, sediakan aja password manager yang gampang dipakai. Prinsip desain ini kuat banget. Manusia itu kan alaminya ngambil jalan yang paling gampang. Jadi, tugas kita adalah bikin jalan yang aman jadi jalan yang paling gampang. Tapi tantangannya bukan cuma nyediain aplikasinya loh. Oh iya? Tantangannya itu mengubah kebiasaan. Butuh juara lokal. Satu perawat senior atau kepala puskesmas yang beneran pakai dan nunjukin ke yang lain. Kalau enggak, aplikasinya cuma jadi icon yang nggak pernah diklik. Masuk akal. Solusi kedua, otomatisasi. Buat pembaruan keamanan di aplikasi HP itu otomatis, jadi petugas nggak perlu mikirin lagi. Ini soal ngurangin cognitive load atau beban pikiran. Makin sedikit keputusan soal keamanan yang harus mereka ambil tiap hari, makin kecil kemungkinan mereka bikin salah pas lagi capek. Nah, yang ketiga ini favorit saya. Latih dengan cara yang menyentuh emosi bukan cuma logika. Jangan kasih seminar teknis yang bikin ngantuk. Terus gimana? Tunjukin video singkat, dampak nyata ransomware. Ceritain gimana puskesmas di kota lain, datanya dikunci, mereka nggak bisa layanin pasien seminggu. Tepat sekali. Dengan cara itu, kita hubungkan keamanan siber dengan misi utama mereka, merawat orang. Keamanan bukan lagi soal ngelindungin data, tapi soal ngelindungin kemampuan mereka nolong pasien. Ancamannya jadi nyata dan personal. Cerdas pendekatannya. Dan terakhir, beri insentif, bukan cuma hukuman. Kasih penghargaan kecil buat unit yang berhasil nerapin praktik keamanan dengan baik. Ini penting buat bangun budaya positif. Mengubah keamanan dari tugas tambahan yang nyebelin jadi bagian dari keunggulan layanan kita. Jadi, ya, mengamankan satu sehat itu bukan proyek teknologi murni. Tapi proyek perubahan budaya ya. Proyek perubahan budaya di ribuan titik. Mengubah pola pikir dari yang penting jalan jadi yang penting jalan dengan aman. Setelah dengar semua ini, satu pertanyaan besar mungkin muncul di benak Anda. Berarti satu sehat ini gagal dong. Artikel ini jawabnya dengan sangat, bernuansa. Tidak, justru sebaliknya. Dalam satu hal, satu sehat itu berhasil jadi cermin raksasa. Cermin? Iya, cermin yang maksa kita semua ngelihat masalah-masalah lama yang selama ini sembunyi. Dulu, kelemahan keamanan di satu puskesmas ya dampaknya lokal aja. Oh iya. Sekarang, karena semua terhubung, kelemahan di satu titik itu jadi resiko sistemik nasional. Jadi satu sehat bukan penyakitnya, tapi alat diagnosisnya. Dia nggak menciptakan masalah ini, tapi dia bikin masalahnya jadi kelihatan jelas banget. Tepat, dia maksa kita menghadapi kenyataan yang nggak nyaman. Dan itu langkah pertama menuju perbaikan. Jadi, ya dari komputer tua sampai petugas yang kelelahan, kita lihat kalau fondasi sistem kesehatan digital nasional kita yang canggih ini ternyata bertumpuh pada praktek yang sangat manusiawi dan terus terang sangat rapuh. Pelajaran terbesarnya adalah keamanan cyber untuk infrastruktur krusial itu nggak bisa diselesaikan cuma dengan teknologi canggih dari pusat. Solusinya harus datang dari pinggiran. Dengan pendekatan yang memahami, berempati, dan memberdayakan pengguna di garis depan. Artikel ini meninggalkan kita dengan pemikiran penutup yang kuat banget. Sebelum kita mimpi soal teknologi canggih kayak blockchain buat data kesehatan,
Mungkin langkah pertama yang paling fundamental adalah mastiin ribuan komputer di Fashion ke seluruh negeri nggak lagi jalan pakai Windows bajakan dan password yang ditempel di dinding. Benar. Ini memunculkan suatu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam transformasi digital di bidang lain yang Anda amati, entah itu pendidikan, keuangan, atau pemerintahan, celah-celah sunyi apa lagi yang mungkin ada, di mana visi teknologi tinggi yang megah itu bertemu dengan realitas manusia yang jauh lebih kompleks dan seringkali terabaikan.